Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Izin memperkenalkan diri, saya Sri Wahyuni dengan NPM 214100027. Saya dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat, Universitas Malahayati, peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan, mahasiswa semester 7. Jadi di sini saya akan melakukan penyuluhan yang bertemakan anti narkoba bagi generasi muda. Cara menjauh dari narkoba dan menciptakan masa depan yang sehat. Jadi, teman-teman semua, apa itu narkoba? Jadi, definisi dari narkoba adalah zat yang bisa menyebabkan ketergantungan dan merusak kesehatan kita. Dampaknya apa saja? Yang pertama, dampak bagi kesehatan. Bisa kerusakan organ, gangguan mental. Yang kedua ada sosial, jadi masalah dengan keluarga dan teman. Bahaya narkoba bagi remaja. Jadi, bahaya narkoba bagi remaja adalah perkembangan otak. Kenapa sih perkembangan otak itu, narkoba itu berpengaruh banget bagi remaja, terutama perkembangan otak, karena merusak perkembangan otak remaja. Yang kedua adalah kinerja akademis, yaitu menurunkan kemampuan belajar. Yang ketiga ada hubungan sosial. Hubungan sosial artinya mengganggu hubungan dengan orang terdekat. Intinya, narkoba itu bisa membunuh kita, apalagi generasi muda. Kiat menghindari narkoba. Yang pertama adalah hindari lingkungan beresiko, jauhi teman atau tempat yang berhubungan dengan narkoba. Jadi teman-teman semua, jika ada teman kita yang mengkonsumsi narkoba atau menjadi pengedar narkoba, kita langsung saja menjauh dari lingkungan yang tidak baik. Karena apa? Lingkungan itu sangat berpengaruh teman-teman buat psikis kita, buat keterampilan kita. Jadi jauhi teman-teman yang membawa pengaruh buruk gitu. Yang kedua ada kembangkan hobi. Jadi terlibat dalam kegiatan positif seperti olahraga atau seni. Jika kita ingin menghindari narkoba ini, lebih baik kita kembangkan hobi kita. Misalkan kita suka menggambar, melukis. Jadi itu bisa menjadi alternatif gitu teman-teman buat kita menghindari narkoba. Yang ketiga adalah pahami bahaya. Kenapa kita harus memahami bahaya? Jadi penting banget teman-teman. Kalau kita tahu bahwa narkoba itu bahaya dan berdampak buruk buat kita, otomatis kita berpikiran bahwa kita tidak akan mencoba narkoba itu sama sekali karena kita berpikiran untuk bahwa oh iya, narkoba ini kan nggak baik buat tubuh kita, buat lingkungan kita. Jadi kita nggak bagus buat mengkonsumsinya. Jadi pahami bahaya dari narkoba itu sendiri, yaitu pelajari efek buruk dari narkoba yang akan merugikan kita. Mengatasi tekanan teman. Jadi, jika teman kita itu ingin mengajak kita mengkonsumsi narkoba atau menjadi pengedar narkoba, kita harus katakan berani mengatakan tidak. Latih diri kita untuk menolak tawaran, terutama tawaran untuk narkoba. Berani mengatakan tidak. Yang kedua ada cari dukungan. Misalkan teman kita memaksa kita atau memberikan tekanan bahwa kamu harus ikut saya begini, kita harus jual narkoba gini gini gini. Kita nggak boleh, kita harus cari dukungan, bicarain, kita harus cerita ke orang tua kita, ke keluarga kita, atau teman dekat kita, atau sahabat-sahabat kita. Kita cari dukungan teman-teman supaya supaya apa? Supaya kita tidak terjerumus karena tekanan yang diberikan oleh teman kita tadi. Yang ketiga adalah ganti aktivitas. Jadi pilih kegiatan lain yang lebih positif. Selanjutnya adalah membangun kepercayaan diri. Jadi yang pertama adalah tingkatkan self esteem yang artinya set tujuan dan perbaiki keterampilan. Kenapa kita harus meningkatkan self esteem? Jadi kita tuh meningkatkan bahwa diri kita ini mau kemana, kita perbaiki keterampilan kita punya, jika kita bisa bermain musik kita terampilkan, jika kita bisa melukis kita terampilkan gitu teman-teman. Yang kedua ada ikut kegiatan positif. Jadi supaya itu kita bisa ikut kegiatan positif seperti ikut volunteer, seperti ikut kegiatan-kegiatan yang lebih positif, kegiatan bersama anak-anak mungkin atau kegiatan bersama eh, orang lanjut usia, ke panti jompo, agar kita memberi wawasan kita. Jika kegiatan kita itu positif, kita akan membuka teman-teman, kita akan berpengaruh bahwa ternyata kegiatan positif itu tidak akan membawa kita pada keburukan gitu teman-teman.
Selanjutnya adalah dukungan keluarga dan sekolah. Jadi, dukungan keluarga dan sekolah ini sangat penting banget buat kita agar terhindar dari narkoba. Jadi, dukungan keluarga dan sekolah ini yang pertama adalah dukungan keluarga. Jadi diskusikan bahaya ke narkoba dan keputusan sehat. Jadi kita diskusikan bahwa ternyata dukungan keluarga ini penting banget teman-teman buat kesehatan mental kita, bahwa, jadi, diskusiin bahaya narkoba itu dari, keluarga kita untuk diri kita sendiri. Yang sekolah yaitu di sekolah-sekolah itu pasti banyak teman-teman, pasti ada ikuti program anti narkoba, supaya, ikut kegiatan jauhi narkoba, atau ikut kegiatan lebih positif lagi. Ini untuk, teman-teman yang mungkin, masa lalunya sudah terjerat atau pernah mengkonsumsi narkoba. Nggak apa-apa teman-teman, kita, ada jeda untuk meminta maaf untuk diri kita sendiri. Jadi, jika kita terlanjur sudah terjerumus, kita harus cari bantuan profesional teman-teman. Kita seperti hubungi konselor atau layanan rehabilitasi. Jadi kita merehab diri kita sendiri untuk teman-teman agar tidak terjerumus ke dalam narkoba itu lagi. Yang kedua ada dukungan, yaitu bicarakan dengan keluarga atau teman dekat. Kita nggak usah malu, kita nggak usah takut, atau kita nggak usah merasa bersalah walaupun kita salah. Kita cari dukungan teman-teman, kita bicarakan dengan keluarga kita atau dengan teman dekat kita. Jadi, kesimpulannya adalah kesadaran dan edukasi. Jadi, penting untuk memahami bahaya narkoba dan cara menghindarinya. Yang kedua adalah dukungi dan aktivitas positif. Lingkungan yang mendukung dan kegiatan positif membantu kita menjauh dari narkoba. Jadi, adalah kesimpulannya adalah narkoba merusak anak negeri. Jadi, jauhi narkoba. Terima kasih teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Sampai bertemu lagi. Dadah teman-teman.